Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Siklon tropis Seroja yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur menimbulkan dampak terjadinya cuaca ekstrim yang berujung pada kerugian material dan imaterial. Lantas informasi apa saja yang harus kita ketahui mengenai siklon tropis agar dapat mewaspadai potensi ancaman yang ditimbulkan? Rekan Soza Utapia akan mengulasnya untuk Anda. Soza, silakan. Terima kasih Egan. Pemirsa, mungkin belakangan kita sering mendengar nama siklon tropis Seroja sebagai penyebab terjadinya bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur. Situasi cuaca atau iklim yang terus mengalami perubahan menuntut kita untuk mampu membudayakan tanggap cuaca serta tanggap bencana. Nah, agar dapat mewaspadainya, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus mengenal terlebih dulu apa itu siklon tropis Seroja. Siklon tropis Seroja merupakan bibit yang berkembang dari siklon tropis, di mana ini ditandai dengan adanya badai dengan kekuatan yang besar. Dan awalnya bibit ini dinamakan sebagai bibit siklon 99S yang mengalami peningkatan intensitas. Dan kombinasi ataupun peristiwa siklon tropis Seroja ini terdiri dari tiga kombinasi peristiwa, yaitu adanya naik suhu permukaan air laut yang naik, kemudian suhu udara atmosfer juga disebut naik, dan yang terakhir ialah kelembapan udara dan juga tekanan udara ikut naik. Kemudian dampak apa yang ditimbulkan jika terjadi siklon tropis Seroja ini? Dampaknya ialah adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan hujan ini disertai dengan adanya angin yang kencang serta juga kilat petir. Selain itu juga dampaknya ialah adanya gelombang laut yang ketinggiannya disebut bisa mencapai 1,25 hingga lebih dari 6 meter. Lalu kita tentunya bertanya, mengapa siklon tropis ini dinamakan dengan nama bunga, yaitu nama bunga Seroja. Nah, ternyata penamaan ini telah disepakati sejak terbentuknya Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis Jakarta pada tahun 2008. Dan urutan nama siklon tropis ini juga disesuaikan dengan wilayah di mana siklon tersebut berkembang atau terjadi, yaitu masuk ke dalam wilayah tanggung jawab Jakarta TCWC atau Tropical Cyclone Warning Center. Dan WMO, yaitu organisasi internasional, menjelaskan bahwa penamaan ini dilakukan untuk bisa membuat identifikasi dari kehadiran badai ini dapat secara cepat dan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Dan kita akan melihat ada sejumlah istilah siklon tropis lain yang juga menggunakan nama-nama bunga, diantaranya ialah ada siklon tropis anggrek pada tahun 2010, kemudian bakung pada 2014, 2017 ada siklon tropis cempaka, dahlia, kemudian 2018 ada flamboyan, dan juga ada kenanga. Dan semua siklon tropis ini terjadi di satu wilayah yang sama, yaitu di wilayah Samudra Hindia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pun menyebutkan bahwa siklon tropis Seroja ini juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang terjadi sudah kurang lebih hampir 30 tahun terakhir. Dan yang menjadi pemicu dari perubahan iklim tersebut, kita akan simak keterangan selengkapnya dari Dwi Korita Karnawati. 30 tahun terakhir ini, gas-gas rumah kaca juga semakin meningkat. Dan emisi CO2, emisi gas rumah kaca semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya suhu udara di wilayah Indonesia. Pemirsa, jika kita menyimak pernyataan dari Kepala BMKG tadi, maka yang harus kita garis bawahi ialah peningkatan emisi gas rumah kaca sejalan dengan meningkatnya suhu udara di wilayah Indonesia disebut menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim. Dan kita pun sebenarnya sudah merasakan tiap hari ini suhu di udara di bumi kian hari ini kian semakin panas, dan ini menjadi bukti bahwa global warming merupakan peristiwa yang nyata atau bukan lagi sedar omong kosong saja. Dan dampaknya pun sudah mulai kita rasakan. Dan jika kita berbicara mengenai siklon tropis Seroja, maka siklon tropis Seroja ini pun berdasarkan keterangan dari Kepala BMKG saat menyampaikan rilis kemarin sore, ia mengatakan bahwa siklon tropis Seroja ini merupakan yang pertama kali dan termasuk dahsyat sebab masuk ke wilayah darat. Padahal selama ini siklon-siklon itu hanya terjadi di wilayah lautan saja. Dan berdasarkan data BMKG, BNPB maksud kami, pada tanggal 6 April pukul 7 waktu Indonesia Barat, total ada 11 kabupaten kota yang terdampak akibat terjadinya
siklon tropis Seroja ini. Di mana saja wilayahnya? Ada Kabupaten Sumba Barat, kemudian Sumba Timur, Sabura Jiwa, Kupang, Rotendao, Malaka, Alor, Lembata, Flores, Ende, dan juga Kabupaten Ngada. Kita akan beralih lagi ke informasi berikutnya mengenai dampak dari siklon Seroja. Data ini kami himpun dari BNPB pada tanggal 6 April 2021 pada pukul 8 malam. Ini merupakan data terakhir yang kami terima dari BNPB mengenai perkembangan dari dampak siklon Seroja di wilayah NTT, di mana data tersebut menyebutkan bahwa korban meninggal mencapai 117 jiwa, kemudian pengungsi totalnya ada 8.000 lebih orang, yang hilang 76 orang, dan kemudian yang luka-luka ini totalnya ada 146 orang. Namun pemirsa, kita harus tahu bahwa data ini merupakan data yang masih terus bergerak sebab penanganan di wilayah NTT masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jika kita ingin melakukan antisipasi terhadap bencana dari siklon tropis, dalam hal ini siklon tropis Seroja, maka yang harus pertama kita ketahui adalah seperti apa sebenarnya tanda-tanda dari siklon tropis Seroja tersebut. Yang pertama ialah siklon tropis biasanya ditandai dengan adanya angin kencang, kemudian adanya hujan lebat yang disertai dengan petir dan juga kilat. Selain itu, atmosfer pun disebutkan dalam tekanan yang rendah, dan yang terakhir ialah berpotensi untuk terjadinya gelombang tinggi, terutama ini akan berdampak di wilayah pesisir. Dan tinggi gelombang tersebut tadi disebutkan berkisar di antara 1,25 meter hingga lebih dari 6 meter. Nah, jika tanda-tanda ini sudah terjadi, maka biasanya dampak bencana alam atau bencana yang terjadi di wilayah yang terdampak ini bisa terjadi angin puting beliung, kemudian banjir, tanah longsor, dan juga di wilayah lain. Tentunya bukan di wilayah tropis, ini bisa terjadi badai salju, hujan lebat, hujan salju, dan juga kekeringan yang cukup ekstrim. Dan selain siklon, kita juga harus mengetahui sebenarnya ada sejumlah bencana alam lain yang terjadi akibat adanya fenomena alam yang sama, yaitu fenomena alam angin kencang yang disertai dengan pusat tekanan yang rendah dan juga hujan yang deras. Nah, apa saja jenis bencana alam yang mungkin bisa terjadi tersebut? Yang pertama ialah badai. Badai ini merupakan bencana alam yang mayoritas atau sering terjadinya tuh di wilayah Samudra Atlantik dan juga Pasifik. Dan frekuensi terjadinya disebutkan antara 10 hingga 15 kali dalam 1 tahun. Kemudian untuk topan biasanya terjadi di wilayah Pasifik Barat dan juga utara, dan terjadinya biasanya di daratan yang lebih sempit dengan frekuensi terjadi 25 hingga 30 kali per tahun. Sedangkan untuk siklon tersendiri biasanya terjadi di wilayah yang tropis, kemudian terjadinya itu di wilayah yang lautan luas atau di wilayah pesisir, jarang sekali terjadi di wilayah darat, dan kemudian untuk diameter dari siklon ini bisa mencapai ratusan kilometer. Bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor tidak hanya terjadi di musim hujan, maka sejatinya seluruh pihak, baik masyarakat dan juga Pemda serta pihak-pihak terkait harus selalu waspada dan melakukan mitigasi sedini mungkin. Karena jika kita melihat data yang terkait siklon yang sudah terjadi pada tahun 2008 hingga 2014, deteksi siklon terjadi setiap 2 hingga 4 tahun sekali. Namun pemirsa, ternyata kondisinya berbeda sebab deteksi siklon saat ini hampir terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, dukungan data yang komprehensif dari BMKG tentunya juga sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak dari siklon yang terjadi.